Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Nur Fardila, NIM 2361510988 dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia kelas 1C. Saya akan menyampaikan jawaban dari tugas UAS dari Bapak Ahmad Masbudi, mata kuliah Metodologi Studi Islam. Berikut jawaban saya. Yang pertama, apakah perbedaan antara penelitian agama dan penelitian keagamaan dan contohnya masing-masing? Penelitian agama adalah penelitian tentang hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat. Sedangkan penelitian keagamaan adalah agama sebagai gejala sosial. Penelitian agama lebih mengutamakan pada materi agama sehingga sarananya terletak pada 3 elemen pokok, yaitu ritus, mitos, dan magic. Sedangkan penelitian keagamaan lebih mengutamakan pada agama sebagai sistem atau sistem keagamaan, religious system. Jadi, letak perbedaan antara penelitian agama dengan penelitian keagamaan adalah pada objek yang diteliti. Contohnya, dalam penelitian agama, contohnya tentang penelitian agama Islam, objek yang diteliti antara lain adalah ilmu-ilmu dalam Islam, seperti ilmu kalam, fikih, akhlak. Dalam penelitian keagamaan, Islam objek yang diteliti yaitu agamanya sebagai produk interaksi sosial. Untuk soal kedua, jelaskan dinamika Islam kontemporer berikut dan contoh pemikirannya. Yang A ada post-tradisionalisme Islam. Menurut Marzuki Wahid mendefinisikan post-tradisionalisme adalah suatu gerakan melompat tradisi yang tidak lain adalah upaya pembaharuan tradisi yang tidak lain adalah untuk upaya pembaharuan tradisi secara terus-menerus dalam rangka berdialog dengan modernitas sehingga menghasilkan tradisi baru, new tradition, yang sama sekali berbeda dengan tradisi sebelumnya. Untuk yang B, Islam kultural. Kata kultural yang berada di belakang kata Islam berasal dari bahasa Inggris, culture, yang berarti kesopanan, kebudayaan, dan pemeliharaan. Munculnya Islam kultural akan mudah dimengerti apabila kita memperhatikan ruang lingkup ajaran Islam yang tidak hanya mencakup masalah keagamaan seperti teologi, ibadah, dan akhlak, melainkan juga mencakup masalah keduniaan seperti masalah perekonomian, pertahanan, keamanan, dan yang lain. Jika pada aspek keagamaan, peran Allah dan Rasul lah yang dominan. Untuk yang C, Islam struktural. Struktur adalah sebuah gambaran yang mendasar dan kadang tidak berwujud, yang mencakup pengalaman, observasi, sifat dasar, dan stabilitas dari pola-pola dan hubungan antar banyak satuan kecil di dalamnya. Ciri khas strukturalisme ialah memusatkan pada deskripsi keadaan aktual objek melalui penyelidikan, penyingkapan sifat-sifat intrinsiknya yang tidak terikat oleh waktu dan penentuan hubungan antar fakta atau unsur-unsur sistem tersebut melalui pendidikan. Yang D, postmodernisme Islam. Postmodernisme dalam bertujuan agar paham keagamaan tidak jatuh pada sistem tafsir totaliter tunggal dalam konteks keagamaan dan dalam konteks sistem sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Topik postmodernisme dalam tulisan ini disajikan berdasarkan pada aktualitasnya dan guna merangsang pemikiran kita yang pada umumnya masih bertoresi pada konsep-konsep modern atau bahkan tradisional. Yang terakhir, E, neomodernisme Islam. Merupakan gerakan kultural intelektual dalam melakukan reformasi dan rekonstruksi
internal pemahaman dan pemaknaan umat Islam terhadap nilai-nilai Islam yang lebih substansial dan komprehensif, sehingga dapat memberikan solusi bagi masalah-masalah kontemporer dan bukanlah sebuah kebetulan sejarah. Sekian penjelasan jawaban dari saya terkait mata kuliah metodologi studi Islam ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.